Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan ngebahas ya resmi Permenpan RB untuk penerimaan P3K keguruan tahun 2022. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas apa aja sih poin-poin penting yang perlu untuk kalian ketahui ya. Oke, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga ya untuk follow akun TikTok dan akun Instagramku di @muhammadarifm karena di situ aku bakal update secara lengkap ya untuk informasi yang perlu kalian ketahui secara cepat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke informasi pentingnya. Ini dia. Nah, untuk Permenpan RB bagi penerimaan P3K keguruan tahun 2022 itu diatur di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ya. Nah, kita langsung aja ke poin-poin yang perlu untuk kita ketahui. Kita langsung aja ke bab 2, kategori dan persyaratan untuk pelamar. Pada pasal 4 disebutkan pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JF guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori yang pertama pelamar prioritas dan yang kedua pelamar umum. Sebelum lanjut, aku pengen rekomendasikan buku untuk teman-teman tenaga pendidik ya yang pengen daftar di P3K keguruan tahun 2022. Ini ada buku bagus banget yang bisa kalian beli untuk kalian pelajari karena di sini itu udah sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan udah lengkap juga ada materi dan juga udah ada tryout-tryoutnya. Jadi teman-teman silahkan diorder. Untuk link pembelian sudah aku cantumkan pada deskripsi video ini atau kalian bisa langsung aja cek di Shopee di toko Idola CPNS. Ingat ya, hanya di Shopee toko Idola CPNS. Di pasal 5 dijelaskan ya pelamar prioritas yang dimaksud pada pasal 4 huruf A itu terdiri atas 3. Yang pertama pelamar prioritas 1, yang kedua pelamar prioritas 2 dan yang ketiga pelamar prioritas 3. Poin 2-nya, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah yang pertama THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Kemudian guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Dan yang keempat guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, ini prioritas yang pertama ya. Kemudian prioritas yang kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan THK 2. Dan yang ketiga, pelamar prioritas 3, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tadi, merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi ini adalah 3 prioritas yang akan diprioritaskan pada penerimaan P3K tahun 2022 ini ya. Kemudian pasal 6, pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas. Nah, ini untuk yang jalur umum ya. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan yang B, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi buat teman-teman yang nggak masuk dalam prioritas 1, 2, 3 itu bisa lewat jalur umum. Itu yang pertama ada lulusan PPG dan pastinya udah terdata ya, udah terdaftar. Kemudian pelamar yang terdaftar juga di Dapodik. Kemudian pasal 7, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama warga negara Indonesia. Yang kedua nih, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi usia minimal 20, maksimal 59 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana ya dengan pidana penjara, kemudian juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak dengan permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, kemudian P3K, kemudian prajurit TNI, kepolisian, ataupun diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota partai politik, kemudian memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian ada surat keterangan berkelakuan baik. Lalu yang terakhir adalah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian bagian kelima seleksi, pada tahapan seleksi itu ada 2 ya. Di pasal 25 dijelaskan kalau seleksi untuk pengadaan P3K keguruan itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua untuk seleksi kompetensinya. Di pasal 26, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran ya.
Nah, untuk seleksinya sendiri itu dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Kemudian seleksi kompetensi pasal 31. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan modalitas yang dilakukan dengan wawancara. Kemudian di paragraf 5 untuk seleksi prioritas di pasal 32, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi di tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Apabila pelamar memiliki jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian A. Kualifikasi akademik, B. Kompetensi, C. Kinerja, dan D. Pemeriksaan latar belakang atau background check. Pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Poin 2, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Lanjut paragraf 6 untuk seleksi umum. Di pasal 34, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Yang kedua, pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Pasal 35, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri dari PG dari kompetensi teknis, kemudian PG dari kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan PG untuk wawancara. Dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan secara berurutan didasarkan pada yang pertama, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian jika nilainya sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, kalau masih sama juga ditentukan dari hasil wawancara yang paling tinggi. Jika masih sama juga, maka ditentukan pada usia yang paling tinggi atau yang lebih tua diutamakan ya. Nah, ini dia beberapa poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan pengadaan dari P3K keguruan tahun 2022. Adapun untuk informasi lain seperti kapan akan dibuka, kemudian teknisnya seperti apa, teman-teman silakan tunggu informasi lanjutannya ya. Oke teman-teman, jadi itu dia informasi yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ngebahas lagi informasi terbaru seputar penerimaan P3K tahun 2022. Ya, makanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.